Cerita ini yang dialami oleh seseorang pramugari asal Malaysia yang berawal dari perceraiannya 6 tahun silam. Perceraian itu ternyata membuatnya mengalami peristiwa-peristiwa aneh serta sangat menakutkan. Simak berikut adalah kisahnya. Cuaca pada malam itu terasa sangat dingin sampai menusuk jaket hingga terasa di tulang. Semua orang yang tinggal di dalam rumah berlantai 2 di kota Nilai Negeri 9 itu telah terlelap pada saat karena pulang dari tempat kerjanya. Jarum jam di dinding tempat tinggalnya menunjukkan pukul 11 malam tepat. Sesudah menempatkan tas serta selepas sepatu, pramugari cantik itu segera ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sesudah 13 jam ada di dalam pesawat terbang dari London ke Bandara Internasional Kuala Lumpur di Sepang, Malaysia. Waktu nikmati hangatnya air dengan berendam di kamar mandi sembari melepas kepenatan yang ada. Mendadak pandangan mata Gina terukur pada sebuah objek yang menempel di cermin yang ada di kamar mandinya. Lantaran terlampau letih, Gina cuma berpikir mungkin saja itu cuma halusinasi saja karena kelelahan yang dialaminya, atau mungkin saja itu cuman kelelawar yang masuk ke dalam kamar mandinya. Selang beberapa saat, objek tersebut lenyap tak tahu kemana. Bila dilihat benar-benar, itu seperti bekas telapak tangan hitam yang menempel di cermin papar. Gina yang usianya telah mencapai 37 itu 1 tahun berlalu. Ibu single parent telah terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh di tempat tinggalnya. Rumah itu didiami oleh Gina bersama ibu, adik perempuan, serta seorang anak lelakinya. Disebutkan oleh Gina, bahkan adik perempuannya juga pernah melihat sosok makhluk mirip kera besar berdiri di atas tempat tinggalnya. Gina menuturkan bahwa sejak ia bercerai dengan suaminya 6 tahun lalu, di rumah yang didiaminya itu kerap menjadi beberapa hal yang aneh yang membuatnya terasa tak tentram tinggal di sana. Ada saja beberapa hal ganjil serta misterius yang dialami oleh Gina, seperti bunyi-bunyian aneh sampai penampakan makhluk hitam berbulu lebat yang tidur bersamanya. Lampu mati mendadak, lalu terdengar suara orang berjalan dan suara mencakar-cakar di dinding. Itu merupakan hal yang umum buat saya. Terkadang juga terdengar suara orang bersenandung di atas atap rumah, tutur Gina. Pernah ketika tidur, Gina didatangi sosok makhluk berbulu hitam pekat menindih Gina. Lalu badan Gina terasa digerayangi oleh makhluk tersebut. Gina merasa tak berdaya serta tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah sadar, Gina merasa ada sesuatu yang aneh pada badan serta kemaluannya Gina, seperti orang yang baru saja melakukan persetubuhan badan. Tubuh merasa lemah serta perih sangat amat pada bagian kemaluannya Gina. Di suatu malam saat peristiwa itu bakal berulang kembali, di mana makhluk menakutkan tersebut mendadak telah ada di samping Gina ketika Gina tengah tidur. Waktu itu Gina menyadarinya, dan saat sebelum peristiwa tersebut seperti malam-malam sebelumnya terjadi,
Kina membaca ayat kursi serta mengumandangkan azan. Makhluk itu tampak kesakitan serta pergi entah kemana. Tetapi saat Kina lengah, makhluk tersebut datang kembali serta menindih badan Kina. Kejadiannya pun seperti hari-hari sebelumnya. Kina tak sadar, dan sesudah Kina sadar, tubuh Kina merasa sangat lemas serta kemaluan Kina merasa sangat perih, seperti orang habis disetubuhi dan dimasuki oleh penis yang sangat besar. Tiap-tiap Kina membaca ayat kursi serta mengumandangkan azan, terdengar lemari yang ada di kamarnya mengeluarkan suara gaduh serta terdengar seperti orang kesakitan. Bukan itu saja, mulai sejak alami masalah itu, emosi Kina tak stabil. Kina menjadi emosional serta gampang geram. Terang Kina dengan suara sedih pada seseorang wartawan yang mewawancarainya. Tak hanya itu saja, selain diganggu oleh bunyi-bunyi aneh serta jelmaan makhluk yang menyeramkan, kehidupan Kina juga selalu sial. Sudah bercerai dengan suaminya yang juga seorang pramugara pada tahun 2006. Kina alami banyak kegagalan tiap-tiap berupaya untuk menjalin rumah tangga lagi. Setelah bercerai, Kina telah bertunangan sejumlah 3 kali. Tiap-tiap mendekati pernikahan, jalinan itu terputus tanpa ada sebab. Sekarang ini, Kina pun baru saja putus dengan tunangannya Kina yang seseorang mualaf. Pasangan Kina mendadak menggagalkan pernikahan dengan Kina meskipun cuma tinggal 1 minggu. Kina bingung kenapa semua ini terjadi. Kata Kina menyadari keanehan-keanehan itu, lalu Kina mendatangi seorang ustadz untuk menyampaikan persoalan yang dihadapinya. Sang ustadz pun bersedia datang ke rumah Kina untuk menolong menangani masalah yang dihadapi Kina dengan meruqyah tempat tinggalnya Kina. Keanehan pun mulai terjadi dan berlangsung ketika sang ustadz menuju ke rumah Kina untuk melakukan ruqyah. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendarai dihadang oleh seekor ular besar berwarna hitam. Ular itu seakan-akan menghambat perjalanan sang ustadz untuk menuju ke tempat tinggal Kina. Seperti adegan dalam suatu film, ular berwarna hitam itu berdiri di tengah jalan sampai tinggi mobil yang dikendarai. Tetapi tanpa lama kemudian ular itu pergi, tak tahu kemana. Anak Kina mengatakan bahwa dia seperti tengah menonton acara National Geographic secara langsung, karena pertama kalinya dia melihat ular yang sangat besar. Papar Kina menurut seseorang pakar ruqyah, Samsuri Shafei, Kina sesungguhnya alami masalah disebabkan sihir serta diganggu hantu raya. Makhluk berbulu yang kerap dipandang Kina itu bila di kampung dikatakan sebagai hantu raya, atau mungkin saja bila di Indonesia disebut juga sebagai genderuwo. Makhluk ini sudah dipakai oleh beberapa tukang sihir serta orang jahat untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Dalam tubuh Kina ada makhluk halus yang bersarang di badannya. Oleh karena emosi Kina kerap terganggu serta tak stabil, juga ada kesan lebam pada badannya. Papar Samsuri juga mengatakan bahwa yang lebih menakutkan dari makhluk halus yang berbulu lebat itu juga karena dia kerap menyetubuhi manusia. Ada seseorang korban hantu raya yang mengakui dia disetubuhi oleh makhluk ini meskipun dalam situasi tak sadar. Namun tanda-tanda seperti seorang yang usai bersetubuh senantiasa ada pada korban.
timpal Samsuri. Beberapa waktu terakhir, Samsuri melakukan sistem pengusiran makhluk itu serta memagar rumah Kina dengan bacaan ayat-ayat ruqyah. Tiap-tiap sudut rumah Kina dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran beserta bacaan doa untuk menyingkirkan makhluk gaib tersebut. Samsuri menuju ke gudang di bagian belakang rumah yang disangka juga sebagai tempat hantu raya itu bersemayam. Kemudian Samsuri memandangkan azan di tempat yang memanglah terkesan angker tersebut. Suatu momen ganjil berlangsung saat Samsuri serta 3 orang rekannya memandangkan azan dengan cara serentak. Seorang wartawan yang meliput event itu terperanjat dengan sebuah suara yang terdengar dari sebuah lemari yang ada di ruangan tersebut. Bunyi jari telunjuk yang mengetuk pintu itu lemari terdengar bersahutan sebanyak 4 kali dan lalu berhenti. Samsuri menuturkan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran serta azan, makhluk tersebut akan merasakan badannya terbakar serta kepanasan. Maka dari itu terdengar suara seperti mencakar di dinding serta suara rintihan seperti orang kesakitan. Bahkan terkadang juga terdengar suara seperti harimau menggeram. Sinyal tanda seperti ini bakal terdengar setiap waktu saat dilakukan ruqyah, dan sesudah dilakukan proses seperti ini, mudah-mudahan makhluk gaib tersebut tidak akan mengganggu kehidupan Kina lagi, kata Samsuri. Tanpa kita sadari, memanglah benar bahwa sesungguhnya di alam lain sekitar kita ada makhluk-makhluk gaib yang terkadang mengganggu kita dengan cara masuk ke alam manusia. Maksudnya yaitu untuk menyesatkan manusia lewat segala bentuk tipu muslihat mereka. Itulah tadi cerita berikut yang tentang disetujui oleh Genderuwo. Semoga kalian bisa mengambil sisi baik dari cerita tersebut. Jika kalian suka tentang konten tersebut, tentunya jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak suka, dislike aja videonya, juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Selaku pembuat konten video, pamit untuk undur diri.